Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini menjelaskan pelaksanaan proyek wakaf produktif. Nah, bagaimana sih cara pengelolaan harta wakaf tersebut? Nah, di sini kita harus memahami bagaimana penggerakan ekonomi umat dan bagaimana meningkatkan kemandiran ekonomi serta memberi manfaat sosial berkelanjutan dan dikelola secara profesional, transparan dan sesuai prinsip syariah. Nah, perlu diketahui bahwasanya wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf melalui usaha, investasi sehingga menghasilkan keuntungan dan memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Kemudian adapun di sini harus memahami bagaimana cara model-model desain usaha dalam menciptakan usaha wakaf produktif. Ya, yang pertama di sini kita harus memahami kemitraan sektor real atau berfokus pada agribisnis dan peternakan. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan kolaborasi petani peternak dan perusahaan atau sistem inti plasma. Kemudian yang kedua itu perusahaan harus menyediakan bibit atau pakan teknologi dan pasar. Kemudian yang ketiga itu bagaimana sih cara mengelola usaha petani dan peternak, contoh nih kemitraan ayam broiler atau kelapa sawit atau hortikultural. Nah, kemudian yang kedua itu menciptakan layanan sosial komersial atau kesehatan dan pendidikan. Nah, di sini bagaimana cara melakukan layanan sosial dengan pendekatan bisnis? Adapun contohnya itu ialah menciptakan klinik komunitas atau sekolah swasta terjangkau. Kemudian yang ketiga itu digital dan properti. Nah, bagaimana kita harus memanfaatkan digital dan sebaik mungkin untuk menciptakan wakaf yang produktif. Yang pertama itu kita harus melakukan PropTech. Nah, PropTech ini melakukan seperti properti digital, crowdfunding properti, kemudian e-commerce. Nah, e-commerce ini ialah jual beli online dengan sistem digital terintegrasi. Contohnya ini Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, gitu-gitu kan. Kemudian yang kedua itu bagaimana sih cara mekanismenya. Nah, ada pun mekanisme yang harus dilakukan secara transparan, objektif dan tepat sasaran. Yang pertama itu kita harus menetapkan kriteria seleksi, menentukan kriteria calon penerima dan segala manfaat yang harus diberikan kepada penerima. Kemudian yang kedua itu harus melakukan sosialisasi program. Nah, memberikan sosialisasi program ini kita harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program yang kita lakukan. Kemudian yang keempat itu verifikasi administrasi. Nah, di mana verifikasi ini kita harus memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah kita terima dari calon penerima. Kemudian yang kelima itu survei dan observasi lapangan. Nah, ini juga perlu teman-teman, di mana tim ini harus mengunjungi lokasi yang dinilai dengan kondisi usahanya. Dan kemudian yang keenam itu kita harus melakukan wawancara atau penilaian sebuah kelayakan bisnisnya. Nah, dalam komitmen ataupun bagaimana kemampuan potensi usahanya, kita pastinya menetapkan hasil seleksi dan kemudian peserta yang lolos secara transparan dengan hasil kita melakukan penyaluran bantuan dan pendampingan. Nah, tahap terakhir itu ialah monitoring dan evaluasi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya ketika kita memberikan dana wakaf, kita harus evaluasi perkembangan usahanya dan menilai dampak programnya. Kemudian adapun prosedur bantuannya ada 5. Yang pertama itu penetapan bentuk bantuan, yang kedua itu penyaluran bantuan, yang ketiga itu harus ada pendampingan dan pembinaan usaha, yang keempat itu monitoring dan pengawasan, yang kelima itu evaluasi dampak program. Nah, di mana studi kelayakan usahanya ini harus mendalam untuk menilai kelayakan usahanya sebelum dijalankan. Yang pertama itu harus adanya pasar atau pemasaran. Nah, di dalam pemasaran ini kita harus menilai permintaan dan penawaran produk dan strategi pemasaran. Yang kemudian yang kedua itu kita terapkan teknis. Nah, secara teknis kita harus mempersiapkan lokasi, bahan baku, teknologi, kapasitas produksi, rencana produksi dan jenis investasi. Kemudian yang ketiga itu bagaimana kita menerapkan manajemen dan organisasi. Yang keempat itu ekonomi dan sosial. Nah, antara manajemen ini kita harus memfungsikan bentuk kegiatan, struktur organisasi dan dampak usahanya terhadap ekonomi dan masyarakat sekitar. Kemudian harus ada kelengkapan hukum atau kelengkapan legalitas terhadap dokumen yang isi dasar sebagai dasar hukum usaha. Kemudian yang keenam itu keuangan teman-teman. Nah, keuangan ini analisis biaya pendapatan, sumber dana dan kelayakan investasi. Nah, dari studi kelayakan usaha nomor 6 yang saya sebutkan ini, tujuannya ialah meminimalisir risiko dan merencanakan usaha yang baik dan mencapai keuntungan jangka panjang. Teman-teman harus harus memahami pelaksanaan proyek wakaf produktif tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari manfaat wakaf produktif ini ialah menciptakan pendapatan masyarakat, mendukung pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia terkhususnya, dan bisa memberikan manfaat berkelanjutan untuk generasi. Wakaf hari ini kebaikan abadi untuk generasi besok. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.